Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza dari Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Riau. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir saya tentang presentasi dari Ibu Maisita Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang desain kurikulum. Apakah anak-anak sebelumnya sudah tahu tentang desain kurikulum? Belum, Ibu? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Baiklah, di sini doa selesai. Di sini Ibu akan menunjukkan PPT Ibu. Desain kurikulum. Ibu di sini akan menjelaskan tentang desain kurikulum, tentang pengertiannya, modelnya, sama prinsipnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian desain kurikulum. Ada berapa pengertian desain kurikulum? Ada beberapa pengertian desain kurikulum menurut para ahli, diantaranya adalah: 1. Menurut Omar Malik 1993, pengertian desain kurikulum suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan, dan teknik yang ditempuh dalam memulai dan melaksanakan kegiatan. Fred Vertical dan Henry Alexton 1994. Yang kedua, menurut Nana S. Sukmadinata 2007 113, desain kurikulum adalah menyangkut pola perorganisasian unsur-unsur atau komponen kurikulum. Penyesuaian desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan dari lingkup isi kurikulum, sedangkan dimensi vertikal menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukarannya. Dan yang ketiga, menurut Longstreth 1993, desain kurikulum ini merupakan desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan, the Conrad design, yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis, yang penekanannya diarahkan untuk mengembangkan intelektual siswa. Yang ketiga, ini prinsip-prinsip dalam mendesain. Yang pertama itu Taylor Hamid 2007 mengajukan 8 prinsip ketika akan mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, desain kurikulum harus memudahkan dan mendorong seleksi serta pengembangan sesuai jenis pengalaman belajar yang esensial bagi pencapaian peserta didik belajar sesuai dengan hasil yang diharapkan. Yang kedua itu desain kurikulum berpengalaman belajar dengan bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan, khususnya bagi kelompok siswa yang belajar dengan bimbingan guru. Dan yang ketiga itu, desain harus memungkinkan dan menyediakan ruang bagi guru untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam memilih, membimbing, dan mengembangkan berbagai. Dan yang kelima itu, desain harus mendorong guru menimbangkan berbagai pengalaman belajar anak yang diperoleh di luar sekolah dan mengaitkannya dengan kegiatan belajar di sekolah. Yang keenam itu, desain harus menyangkut pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar siswa seimbang berjalan dengan pengalaman terdahulu dan terus berlanjut pada pengalaman berikutnya. Yang ketujuh itu, kurikulum harus didesain agar dapat membantu siswa mengembangkan watak, kepribadian, pengalaman, dan nilai-nilai demokrasi yang menjadi kultur. Yang
Yang selanjutnya itu model desain. Longhead mendefinisikan desain kurikulum merupakan desain kurikulum yang berpusat kepada pengetahuan. The Conrad desain yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini juga dinamakan model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Yang pertama itu subjek Conrad design. Subjek Conrad design ini merupakan kurikulum bentuk desain yang paling populer, paling tua, dan paling banyak digunakan dalam subjek Conrad design. Kurikulum dipusatkan pada isi atau materi yang diajarkan. Kurikulum tersusun atas jumlah mata pelajaran. Mata pelajaran tersebut diajarkan secara terpisah-pisah. Karena terpisah-pisah itu, maka kurikulum ini disebut juga sebagai subjek kurikulum. Dan yang kedua itu model learning Conrad design sebagai reaksi sekaligus pencernaan terhadap beberapa kelemahan subjek Conrad design. Berkembang learning Conrad design. Desain ini berbeda dengan Conrad design yang bertolak dari cita-cita untuk melestarikan dan mewariskan budaya, dan karena itu mereka. Dan yang terakhir, problem Conrad design. Problem Conrad design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia atau main contract. Problem Conrad design menekan manusia dalam kesatuan kelompok, yaitu kesejahteraan masyarakat. Problem Conrad design menekankan pada isi maupun perkembangan peserta didik. Minimal ada dua variasi model desain kurikulum ini, yaitu desain the areas of life and the design core design. Terima kasih. Sampai di sini dulu Ibu menjelaskannya. Dan sini Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang Ibu jelaskan tadi? Apakah Muna bisa menjelaskannya? Apakah Febi juga bisa? Baik, Muna bisa menjelaskannya. Saya Munadiza ingin memberi kesimpulan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Kurikulum dibuat untuk mencerdaskan murid. Bila kurikulum sudah bagus namun belum kreatif juga, maka yang perlu dikritisi adalah tenaga pendidiknya. Sudahkah tenaga pendidik cukup kreatif dalam melakukan kegiatan pendidikan? Sudahkah tenaga pendidik melakukan pendekatan dengan prestasi dengan baik? Oleh karena itu, saya memberi kesimpulan bahwa dilihat dari subjektif entry exam, mata pelajaran sudah dibuat terpisah-pisah agar dapat mengklasifikasikan peserta didik sesuai dengan minat dan preferensinya. Terima kasih Muna telah memberikan kesimpulan dari yang Ibu ajarkan. Febi, apakah bisa mensimpulkannya dari yang Ibu ajarkan? Baik, kepada Febi Ibu persilahkan. Menurut saya, desain kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Desain kurikulum yang dapat digunakan diantaranya adalah subject centered design, learner centered design, problem centered design. Seperti itu, Bu. Setiap desain kurikulum memberikan teknik atau cara yang efektif dalam proses pembelajaran agar berjalan dengan efektif dan efisien. Tetapi, tidak setiap desain kurikulum dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi, setiap desain kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya, Bu. Itu kesimpulan yang saya dapatkan, Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu kepada Febi telah menyimpulkannya juga. Baik, berakhirlah pelajaran pada hari ini. Maka sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, doa selesai. Baiklah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.